Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Rizky Tias dengan NIM 22515060711141 Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C. Pada kali ini atau pada part berapa ya sudah? Pada part 4 saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran atau dispersi. Nah, sebelum masuk ke inti materi, ini ada beberapa materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada ukuran penyebaran, yang kedua ada rentan atau range, yang ketiga ada deviasi rata-rata, yang keempat ada variasi, dan yang terakhir ada standar deviasi. Oke, apa sih ukuran penyebaran? Ukuran penyebaran adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Nah, yang selanjutnya ada jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah beda antara angka data terbesar dan angka data terkecil, yaitu menurut pendapat dari Kustianto dan Badruddin tahun 1994. Nah, data range data sendiri ada range data tunggal, yaitu bila ada sekumpulan data tunggal x1, x2 sampai xn, maka jangkauannya adalah rumusnya xn min x1 atau jangkauan xmax dikurangi xmin. Lanjut saja ke contoh soalnya ya. Contoh soal di sini, tentukan jangkauan range dari data-data di bawah ini. Ada 6, 7, 3, 4, 8 dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya yaitu dari data di atas diperoleh maksimal. Nah, dari data ini diperoleh maksimalnya tuh ada pada angka 20 ya. Dan minimalnya itu ada pada 3. Atau angka terkecil dan angka terbesar. Nah, untuk menentukan jangkauannya yaitu R sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya kan tadi 20 dikurangi dengan X min-nya 3. Jadi range-nya adalah 17. Jadi jangkauan data tersebut ini adalah 17. Seperti itu. Nah, kemudian ada range data berkelompok. Jangkauan pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Masuk saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini yaitu tentukan range tabel berikut. Ada nilai 3 sampai 5, 6 sampai 8 dan seterusnya dengan frekuensi 3, 6, 16. Nah, cara penyelesaiannya di sini yaitu yang pertama, nilai tengah kelas terendah x min sama dengan nilai kelas 3 ditambah 5. Nilai 3 ditambah 5 dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya memperoleh hasil 4. Nah, kemudian dengan nilai tengah kelas tertinggi, yang ini tertinggi kan, yang 18 sama 20 ini, X max-nya ini menjadi X max, sedangkan ini menjadi X min. X max-nya yaitu sama dengan 18 ditambah 20 dibagi dengan 2 menghasilkan hasil yaitu 19. Jadi untuk menentukan jangkauannya yaitu R sama dengan, ini adalah X max dikurangi X min. Maaf, ini salah tulis, harusnya ini adalah X. Nah, berarti sama dengan 19 ini X max-nya dikurangi dengan X min-nya yaitu 4. Hasilnya adalah 15. Jadi jangkauan data tersebut adalah 15. Nah, yang selanjutnya ada deviasi rata-rata. Apa sih deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam penghitungannya menurut Kustianto dan Badruddin tahun 1994. Nah, di dalam deviasi rata-rata ini juga terdapat deviasi rata-rata data tunggal. Nah, berikut adalah rumus dari deviasi rata-rata tunggal. Nah, contoh
soalnya di sini yaitu MD sama dengan 1/n sigma mutlak X min X bar sama dengan sigma mutlak X min X bar per n min 1. Nah, sama dengan 34/8 sama dengan 4,25. Kenapa 34? Karena jumlah nilai di sini ini yang udah dihitung menghasilkan ini 34 dibagi dengan 8, yaitu jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya yaitu nilai mutlaknya yaitu 4,25. Yang lanjut, ada deviasi rata-rata data berkelompok. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi deviasi ratanya dapat dihitung dengan rumus ini. Jika ada data berkelompok itu ada frekuensinya. Nah, lanjut, yaitu contoh soalnya ini. Ada X bar sama dengan sigma n, I sama dengan I F X I per n. Ini menghitung apa ya, X nilai rata-ratanya dulu, menghasilkan 460,7 X 981,3,5 ini hasilnya dari ini, penjumlahan ini dibagi dengan 20, yaitu ini penjumlahan ini. Nah, menghasilkan hasil ini. Kemudian baru dihitung dengan deviasi rata-ratanya, yaitu 1/n sigma F dalam mutlak X min X bar, yaitu 2188. Hasil dari ini, jumlahan ini dibagi 20 itu hasil dari ini yang menghasilkan nilai 109,415. Nah, kemudian ada variansi. Variansi adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, variansi data tunggal. Ini adalah variansi data tunggal. Untuk populasi, jika n lebih dari 30 itu menggunakan sigma X min U/2 per n. Jika untuk sampel yaitu n kurang dari sama dengan 30 ini menggunakan rumus yang di bawah ini, sebagai sama dengan sigma dalam kurung X min X bar tutup kurung pangkat 2 per n min 1. Nah, ini adalah contoh soal dari variansi data tunggal, yaitu variansi atau ragam dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 3, 5, 2, 3, 4 adalah. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Untuk menghitung variansi data tunggal, tentukan terlebih dahulu rata-rata datanya. Nah, ini menentukan rata-ratanya dahulu, yaitu seperti video part yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan penambahan, habis itu dibagi dengan banyaknya jumlah data. Nah, di sini menghasilkan hasil yaitu 40 dibagi dengan 10 sama dengan 4. Nah, jika sudah setiap data dikurang 4 lalu dikuadratkan sehingga diperoleh varians. Dikurang 4 di sini karena rata-ratanya yaitu yang kita hitung tadi adalah berjumlah 4, kemudian dipangkatkan dengan 2 seperti ini. 4 dikurangi 4 dipangkatkan 2, ditambah 5 kurangi 4 dipangkatkan 2, dan seterusnya dibagi 10 banyaknya jumlah data dan diperoleh ini. Maka hasil akhirnya yaitu 12/10 sama dengan 1,2. Dan selanjutnya yaitu variansi data kelompok. Sama seperti variansi data tunggal, variansi data kelompok ini jika populasi n lebih dari 30 maka menggunakan rumus ini, dan untuk sampel n kurang dari sama dengan 30 itu menggunakan rumus yang ini. Nah, contoh soal ini, tentukan variansi dari tabel berikut ini. Nah, jawab.
Ini ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama yaitu tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Nah, untuk X1 ini kita mencari nilai tengahnya, itu 63 sampai 67 kan nilai tengahnya, dan adalah 65. 68 sampai 72 kan nilai tengahnya kan 70. Nilai tengah dari 73 sampai 77 itu adalah 75. Nah, jika sudah, kemudian frekuensi FI dikalikan dengan XI. FI-nya tadi kan 2, sedangkan XI yang tadi kan sudah kita cari, yaitu nilai tengah kan 65. Jadi 65 dikali 2 hasilnya 130. 70 dikali 3 hasilnya 210, dan seterusnya. Nah, jika sudah hasil ini nanti ditambah yang menghasilkan nilai 1540. Nah, yang kedua yaitu hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Nah, FI, XI tadi kan udah ini menghasilkan 1540 ini. Nah, dibagi dengan 20, itu banyaknya frekuensi tadi kan 20. Nah, menghasilkan hasil yaitu 77. Kemudian hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Nah, di sini ini kan XI kurang XI 65 dikurangi X-nya tadi kan udah kita cari, dan ini X-nya 77. Jadi 65 di sini itu dikurangi dengan 77 itu hasilnya negatif 12. 70 dikurangi 77 hasilnya negatif 7. 75 dikurangi 77 hasilnya negatif 2. Nah, selanjutnya yaitu X1 dikurangi X bar dipangkatkan 2. Nah, ini tadi kan sudah dicarikan X1, X-nya tadi kan hasilnya negatif 12. Nah, ini dipangkatkan dengan 2, hasilnya 12 negatif 12 dikali negatif 12 hasilnya 144. 7 dikali 7 hasilnya 49, dan seterusnya. Nah, kemudian dicari frekuensi dari XI min X bar dipangkatkan 2 tadi. 144 ini dikalikan dengan 2 hasilnya 228. 49 ini dikalikan dengan 3 hasilnya 147, sampai seterusnya, yang menghasilkan ini nanti dijumlah yang menghasilkan nilai 920. Nah, jika sudah, simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varias. Nah, di sini tinggal memasukkan nilai variasnya 920 yang kita tadi dapatkan di sini. Kemudian dibagi dengan 20, yaitu banyaknya data yang menghasilkan varians, yaitu 46. Nah, yang selanjutnya yaitu standar deviasi. Ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah simpangan baku atau standar deviasi. Menurut dari Kustituanto dan Badruddin tahun 1994. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Secara lebih sederhananya, ini adalah standar deviasi dari data tunggal. Sama seperti variansi tadi, dan standar deviasi ini juga memiliki ketentuan. Jika n lebih dari 0, ini akan menggunakan rumus ini, tapi jika n kurang dari sama dengan 30 akan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian ada contoh soal. Sama seperti contoh soal variansi yang ada di data tunggal. Jadi pada data deviasi ini, standar deviasi ini tinggal kita mengakarkan saja. Kan tadi di sini
kan kita udah menemukan nih datanya itu 1,2. Nah ini kita tinggal akarin aja sama seperti ini. Nanti kan ini udah ketemu nih variasinya 46, dan nanti pada standar deviasi ini tinggal kita akarin aja. Nah ini kita akar 0,2, yaitu hasilnya 0,4471. Nah, standar deviasi data kelompok sama memiliki aturan jika n lebih dari 30 menggunakan rumus ini, jika n kurang dari sama dengan 30 menggunakan rumus ini. Nah, contoh soalnya tadi ya sama, tinggal ngakarin aja, kan tadi hasilnya 46 ya di data varians. Nah, di sini tinggal akarin aja hasilnya, yaitu akar 46. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.